Oke, kita bahas sesuatu yang penting banget nih. Dengar kata hukum, mungkin langsung kebayang ribet, bikin pusing, ya kan? Tapi coba deh, kita lihat dari sisi lain. Gimana kalau hukum itu sebenarnya adalah senjata? Sebuah senjata yang esensial banget buat setiap pekerja. Coba jujur, pernah nggak ngerasa nggak bisa apa-apa di tempat kerja? Rasa nggak berdaya itu sering banget akarnya dari ketidaktahuan. Kita bingung mau ngapain, bingung mau ngadu ke siapa. Nah, di momen itulah kita merasa jadi yang paling lemah. Coba kita lihat perbandingannya. Di satu sisi ada perusahaan, mereka yang bikin aturan main. Nah, di sisi lain ada kita, para pekerja. Seringnya kita cuma jadi objek kebijakan, cuma nerima aja tanpa bisa banyak ngomong. Inilah inti masalahnya, ketidakseimbangan kuasa yang sering terjadi. Terus gimana cara ngubahnya? Nah, ini dia kuncinya, pengetahuan soal hukum ketenagakerjaan. Inilah yang bisa ngebalikin keadaan. Dari yang tadinya cuma objek pasif, kita bisa jadi subjek yang aktif, yang paham haknya, dan yang paling penting, mampu berjuang untuk itu. Oke, kita masuk bagian pertama. Kita bakal perdalam lagi soal metafora tadi, hukum sebagai senjata. Tapi bukan senjata buat kekerasan ya. Ini senjata buat melindungi diri, buat menegakkan keadilan di tempat kita kerja. Jadi, melek hukum buat pekerja itu apa sih sebenarnya? Gini deh, simpelnya. Ini soal kemampuan praktis. Kamu tahu hak kamu apa, kewajiban kamu apa, dan yang terpenting, kamu tahu harus lewat jalan mana kalau hak-hak kamu itu dilanggar. Jadi nggak bingung lagi. Lanjut ke bagian kedua. Di sini kita bakal lihat gimana sih proses perubahan dari objek jadi subjek itu dimulai. Semua itu ada langkah pertamanya, yaitu mengamankan hak-hak kita yang paling dasar. Ini fondasinya. Ini titik awalnya, banget. Tanpa ngerti dasar-dasarnya, ya susah mau melangkah lebih jauh. Tahu hak-hak fundamental itu ibarat punya detektor, jadi kita bisa langsung ngeh kalau ada sesuatu yang nggak beres. Nah, ini dia nih, 5 pilar yang nggak bisa diganggu-gugat. Soal upah yang layak, jam kerja yang benar, K3, jaminan sosial, dan kalaupun ada PHK, prosedurnya harus sah. Paham soal ini aja udah bikin kita bisa ngeliat red flag dari jauh, sebelum masalahnya jadi makin gede. Oke, setelah individu terlindungi, sekarang kita naik level. Kita bicara soal kekuatan bareng-bareng, kekuatan kolektif. Karena pengetahuan hukum itu nggak cuma buat satu orang, tapi bisa bikin suara semua pekerja jadi lebih kuat. Kenapa bisa gitu? Coba bayangin. Argumen yang dasarnya itu peraturan, undang-undang, itu jauh lebih susah buat diabaikan sama manajemen. Ini bukan lagi sekedar, aduh, saya ngeluh. Tapi ini jadi tuntutan yang punya dasar hukum yang kuat. Beda kelas. Contoh nyatanya gimana? Ya ini, serikat pekerja yang melek hukum bisa merumuskan tuntutan yang spesifik, bukan cuma ngambang. Bisa nyusun perjanjian kerja bersama yang benar-benar solid. Dan nggak gampang dikibulin sama tawaran perusahaan. Semua dicek dulu, dikritisi. Terus gimana kalau negosiasi mentok? Nah, disinilah pengetahuan hukum ngebuka jalan lain. Jalan buat menyelesaikan sengketa secara resmi. Proses yang tadinya kelihatan serem dan ribet jadi ada petanya, jadi lebih jelas. Dan ini dia jalurnya. Biasanya dimulai dari mediasi dulu, di mana ada pihak ketiga yang ngebantu cari jalan tengah. Kalau belum ketemu juga, bisa lanjut ke konsiliasi. Dan pintu terakhirnya, ya, pengadilan hubungan industrial. Paham tiap tahapannya itu penting banget. Ini efeknya lebih luas lagi loh. Ketika makin banyak pekerja yang paham aturan yang sama, mereka jadi punya bahasa yang sama, punya pemahaman yang sama. Inilah yang jadi fondasi buat aksi bareng-bareng, buat solidaritas yang makin kuat. Pengetahuan bersama itu ya kekuatan bersama. Sekarang kita naik lagi ke level paling atas. Dari yang tadinya ngelindungin diri sendiri terus kelompok, sekarang kita bicara soal gimana caranya mempengaruhi sistemnya langsung. Dan ini tujuan jangka panjangnya. Perjuangan itu nggak lagi cuma kebakaran jenggot, ngerespon satu-satu kasus yang muncul. Tapi jadi proaktif. Gimana caranya kita perbaiki aturan mainnya supaya masalah yang sama nggak keulang lagi di masa depan. Caranya gimana? Macem-macem. Pekerja yang paham hukum bisa banget ikut serta dalam dialog publik, ngasih masukan buat rancangan peraturan baru, terus ngawasin juga gimana undang-undang yang udah ada itu dijalankan. Suara mereka jadi penting dan benar-benar diperhitungkan. Nah, kita sampai di bagian akhir, di sini kita coba simpulkan semuanya. Jadi, belajar hukum itu jangan dilihat sebagai beban ya. Anggap ini sebagai sebuah investasi. Investasi yang super strategis buat perjuangan. Kutipan ini ngena banget. Belajar hukum adalah investasi strategis bagi buruh. Setiap waktu yang kita pakai buat belajar, setiap diskusi, itu semua investasi.
Investasi buat masa depan yang lebih adil, buat diri sendiri, buat organisasi, dan buat perjuangan yang lebih luas. Dan ini hasil nyatanya. Investasi itu nggak sia-sia. Tuntutan kita jadi lebih terarah, nggak asal-asalan. Aksi kita jadi lebih terukur, lebih efektif. Dan yang paling penting, solidaritas antar pekerja jadi makin kokoh, nggak gampang dipecah belah. Bahkan ya, ada saran yang lebih keren lagi, yaitu ngebangun kapasitas hukum di dalam serikat pekerja itu sendiri. Coba bayangin, serikat punya lembaga bantuan hukumnya sendiri, dibangun oleh pekerja untuk pekerja. Wah, itu level kemandirian dan kekuatannya udah beda banget. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini buat Anda. Kita semua setuju, pengetahuan itu adalah kekuatan. Tapi kekuatan itu kan netral ya? Nah, pertanyaannya sekarang, setelah tahu semua potensi ini, kekuatan itu mau Anda pakai buat apa?